Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Ardiansah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Ardiansah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Ardiansah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Ardiansah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum pengalihan berkas perkara ex-Jampitsus Febri Ardiansah dari Kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Ardiansah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Ardiansah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh, ya kita uji. pra-peradilan dia Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Ardiansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batubara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Ardiansah sebagai tersangka korupsi. Sementara menurut ex-penyidik KPK Yudi Purnomo tak perlu izin Presiden untuk tetapkan Febri sebagai tersangka.
Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Tak setuju dengan pernyataan Hotman, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri sudah berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan karena campur tangan Presiden. Penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Terbongkarnya dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat Presiden gerah. Presiden bahkan sempat gelar rapat terbatas dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto kerap mengancam para koruptor dengan tidak akan memberikannya toleransi. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Kini penyidik Kejagung telah memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia diduga terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak tahun 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto katakan sebentar lagi Indonesia akan memiliki motor listrik nasional. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Prabowo mengatakan pemerintah tidak hanya menyiapkan motor listrik nasional, tapi juga mobil buatan dalam negeri yang diproduksi oleh putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di panen raya berinisiasi TNI di Malang, Jawa Timur pada hari Jumat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga berharap dengan hadirnya motor listrik nasional, masyarakat dapat memanfaatkan secara luas, termasuk para petani yang bisa menggunakan motor listrik sebagai sarana transportasi yang lebih efisien dan terjangkau. Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Majen TNI Purnawirawan Trenggono minta waktu kepada para mitra Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG mengenai kebijakan moratorium dapur makan bergizi gratis. Dijumpai di gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari Jumat, Trenggono mengungkapkan pihaknya memerlukan waktu untuk benahi dan menata kembali program MBG. Kemarin keluhan dari mitra ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ya, ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi 9 ya. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Ya. Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Ya. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T, ya, kemudian yang lainnya juga akan kita
kita berikan waktu, ya, tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya. Gitu. Jadi sekali lagi tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak, kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa. Sebelumnya, Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional dan Forum Investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sampaikan keluh kesahnya di hadapan legislator Komisi 9 DPR RI pada hari Selasa. 3D Aliansi Masyarakat. Ketua Asosiasi Mitra N. Syawaludin Aweng keluhkan terdapat ketidakadilan dalam tata kelola kemitraan. Menurutnya, mitra hanya sediakan fasilitas guna dukung pelaksanaan program MBG. Namun saat terjadi kasus keracunan, dapur milik mitra justru dikenai sanksi. Terkait hal tersebut, ia meminta DPR membantu dorong perbaikan pola kemitraan antara BGN dan mitra dapur. Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, Pak. Yang punya fasilitas itu kami. Tapi dalam segala hal kami yang terluka, dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan mitra yang dia salah. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapat kami yang disuspend. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada di sini. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional. Presiden ke-7 RI Jokowi menerima kunjungan dari Duta Besar Qatar untuk Indonesia. Pertemuan selama hampir 1 jam tersebut membahas penguatan hubungan bilateral dan situasi terkini di Timur Tengah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima kunjungan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al Dosari, di kediamannya di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tertutup yang berlangsung hampir 1 jam ini merupakan kunjungan silaturahmi dari Duta Besar yang baru menjabat. Usai pertemuan, Jokowi menjelaskan pembicaraan berlangsung santai. Salah satunya membicarakan perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah. Kunjungan Duta Besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Joko Sultan, kami berbicara yang ringan-ringan. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Sementara Duta Besar Qatar menegaskan tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan. حديث ودية ولطيفة والتعارف مع فخامة يكون أول لقاء لي عند وصولي كسفير هذا البلد جميل. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan hubungan bilateral antara Qatar dan Indonesia di tengah geopolitik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.